Perkenalkan, saya Bidan Ayu, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, saya Bidan yang menolong Ibu dalam proses persalinan tadi. Nah, di sini bayi Ibu sudah lahir dan plasentanya dan plasenta atau ari-arinya tadi sudah lahir. Nah, di sini Ibu, kami akan mengambil tindakan, yaitu tindakan KBI dan KBE, yang dimana karena uterus Ibu tidak dapat berkontraksi dengan baik. Nah, di sini saya meraba kontraksi saya meraba perut itu lembek. Nah, di sini tandanya uterus Ibu tidak berkontraksi dengan baik. Nah, di sini sebentar saya akan mengambilkan tindakan untuk melakukan KBI dan KBE, di mana tujuannya itu untuk melakukan pencegahan perdarahan pada ibu, yang dimana untuk merangsang kontraksi uterus pada ibu. Baik Ibu, di sini sebentar saya akan memasukkan tangan saya pada vagina Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Oke, baik Ibu, kalau Ibu bersedia, saya akan menutupkan sampiran untuk menjaga privasi Ibu. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat. Baik, di sini saya sudah menyiapkan alat dan selanjutnya saya akan menyiapkan diri, yang dimana saya akan memakai celemek, memakai sepatu boot dan mencuci tangan. Selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah. Nah, di sini saya sudah melakukan mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya akan memakai sarung tangan, yang dimana tangan kiri memakai sarung tangan yang pendek dan tangan kanan memakai sarung tangan yang panjang. Ya. Baik, di sini saya sudah memakai sarung tangan, yang dimana tangan kiri menggunakan sarung tangan yang pendek dan tangan kanan menggunakan sarung tangan yang panjang. Selanjutnya saya akan mengatur posisi Ibu dengan posisi dorsal recumbent, yang dimana sedikit kakinya ditekuk. Ini sih ya Ibu. Tolong bokongnya diangkat Ibu. Promosi sekarang guys, sambil buat dan kakinya sedikit ditekuk ya Ibu. Baik, di sini setelah plasenta lahir, saya akan melakukan masase uterus selama 15 detik searah jarum jam. Baik, karena di sini uterusnya Ibu masih lembek dan tidak kontraksi, selanjutnya saya akan melakukan tindakan KBI dan KBE. Dan di sini juga saya sudah melakukan pengecekan pada kandung kemih Ibu. Di sini kandung kemih Ibu itu kosong. Selanjutnya saya akan melakukan vulva hygiene, yang dimana saya akan mengambil 5 kapas untuk melakukan vulva hygiene. Tangan kiri saya membuka kedua labia mayora. Saya melakukan vulva hygiene dari bagian yang terjauh. Saya melakukan labia mayora kiri diusap 1 kali. Melakukan vulva hygiene di bagian labia minora kanan diusap 1 kali. Selanjutnya melakukan vulva hygiene di bagian labia mayora kiri diusap 1 kali. Selanjutnya saya akan melakukan vulva hygiene di bagian labia minora kanan diusap 1 kali. Selanjutnya saya akan melakukan vulva hygiene di bagian dari klitoris dan sampai anus. Selanjutnya saya akan mengambil 1 kapas untuk membersih di bagian jalan lahir. Mungkin ada sisa-sisa darah, bekuan-bekuan darah pada jalan lahir. Selanjutnya saya akan melakukan KBI selama 5 menit, yang dimana tangan kiri saya membuka kedua labia mayora dan tangan saya masuk ke dalam vagina secara obstetrik. Ibu, di sini Ibu dianjurkan tarik nafas ya Ibu, karena tindakan ini agak sedikit sakit. Kita masukkan secara perlahan-lahan. Dan tangan kiri saya pindah pada korpus uteri posterior.
dan tangan kanan saya sampai pada fornix anterior dengan posisi menggenggam dan tekan uterus dengan cara menjepit menggunakan kedua tangan sekuat mungkin. Seperti kedua tangan ingin bertemu. Setelah melakukan KBI selama 5 menit, baik, karena di sini saya sudah melakukan tindakan KBI selama 5 menit, yang dimana uterus masih tidak berkontraksi. Di sini saya meminta bantuan keluarga pasien untuk melakukan tindakan KBE. Baik, keluarga pasien ada yang bisa membantu saya? Baik, tangan kiri Bapak letak pada korpus uterus posterior dan diraba seluas mungkin. Di sini ya Bapak. Dan tangan kanan Bapak di tepi atas ini dan tangannya mengepal. Dengan tekan uterus sekuat mungkin dengan menjepitnya menggunakan kedua tangan. Selanjutnya, saya keluarkan tangan saya secara perlahan-lahan. Tarik nafas ya Ibu. Selanjutnya, saya akan menggantikan sarung tangan, melepaskan sarung tangan dan rendam di dalam larutan klorin. Dan di sini saya akan melakukan injeksi metil ergometrin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan metil ergometrin dengan 0,2 mg. Karena di sini ibu tidak mengalami hipertensi. Saya melakukan penyuntikan secara IM di bagian paha kanan ibu. Lakukan aspirasi dan masukkan obat. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan infus 500 cc dan selanjutnya saya akan melakukan suntikan oksitosin 20 internasional unit ke dalam larutan infus. Selanjutnya kita guyur larutan infus. Baik Bapak, sekarang lepaskan tangan Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan KBI kembali dan memakai sarung tangan steril kembali. Saya akan melakukan KBI selama 5 menit. Tangan kiri saya membuka kedua labia mayora dan tangan kanan saya masuk ke dalam vagina secara obstetrik. Tolong di sini ibu dianjurkan tarik nafas ya ibu, karena tindakan ini agak sedikit sakit. Permisi ya ibu. Dan tangan kiri saya pindah kepada korpus uterus posterior dan tangan kanan saya sudah sampai di fornix anterior dengan posisi menggenggam dan kedua tangan menekan seakan ingin bertemu dan menjepit kedua tangan sekuat mungkin. Setelah uterus berkontraksi dengan baik di sini, saya akan melanjutkan KBI selama 2 menit dan ditekan sekuat mungkin. Baik, di sini uterus ibu sudah berkontraksi dengan baik. Saya akan mengeluarkan tangan saya secara perlahan-lahan. Baik, ibu tarik nafas ya ibu. Baik, karena di sini uterus ibu sudah berkontraksi dengan baik, selanjutnya saya akan melakukan pemantauan pada kala 4. Selanjutnya saya akan merapikan alat dan melepaskan APD dan melepaskan sarung tangan ke dalam larutan klorin. Dan mengatur posisi pasien kembali.
Selanjutnya, saya akan melakukan dokumentasi pada semua tindakan yang sudah saya lakukan. Baik Ibu, tindakan KBI dan KBE di sini sudah dilakukan dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Baik Ibu, dalam proses persalinan Ibu tadi ada kendala sedikit yang dimana baik Ibu tidak bisa melakukan putaran aksi luar. Dia hanya baik Ibu hanya maju mundur saja. Baik Ibu, di sini sebentar saya akan mengambil tindakan untuk melahirkan bayi Ibu dengan teknik microbirth yang dimana saya sebentar akan melakukan epis di bagian vagina perineum Ibu. Nah, di sini Ibu, sebelum melakukan epis ini saya akan melakukan penyuntikan lidocaine di bagian area yang akan diepis untuk supaya Ibu tidak merasakan sakit di bagian yang diepis kita. Baik Ibu, saya akan melakukan penyuntikan lidocaine. Penundaan lempar bus. Iya Ibu. Tidak perlu. Kita tangan satu kita melindungi pirananya supaya tidak terkena baik. Kita melakukan aspirasi dan tidak ada darah yang keluar dan masuk ke selanjutnya saya akan melakukan pencucian di area yang sudah dilakukan untuk mengetahui apakah baik di sini tidak merasakan baik nanti Ibu tidak merasakan. Selanjutnya saya akan melakukan pengulangan episode ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penguntingan di bagian area yang sudah disuntik. Saya lakukan penguntingan episode ini dengan cara menggunakan akan mengenal dengan teknik microbirth. Tarik kedua paha Ibu sedekat mungkin dengan dada dengan kedua tangan Ibu dan kepala Ibu menunduk semaksimal mungkin sehingga dagu menyentuh dada Ibu. Selanjutnya letakkan tangan penolong dengan posisi biparietal. Tarik kepala bayi ke arah tarik kepala bayi ke arah posterior untuk melekatkan bahu depan. Kemudian tarik kepala bayi ke arah anterior untuk melekatkan bahu belakang. 3. Baik, di sini tindakan microbirth tidak berhasil. Di sini saya akan melanjutkan dengan tindakan manuver Rubin. Selanjutnya saya masukkan jari ke bahu anterior bayi untuk memutar sampai dengan 45 derajat untuk melakukan penyempitan diameter dada bayi. Lalu meminta asisten untuk menekan di area suprapubis. Selanjutnya saya akan meminta asisten untuk menekan di area suprapubis. Selanjutnya tarik kepala bayi ke arah posterior untuk melahirkan bahu depan. Dan kemudian tarik kepala bayi ke arah anterior untuk melahirkan bahu belakang. Sanggah, susu, nilai, dan letak. Selanjutnya saya keringkan bayi dari kepala, badan, tangan kecuali telapak kanan, kaki, dan kecuali telapak kaki. Selanjutnya simpan kain yang sudah basah dan hangatkan bayi dengan kain yang beda.
Selanjutnya saya akan melakukan klem tali pusat sekitar 2-3 cm dari pusat bayi. Besok Selanjutnya melakukan klem kedua dengan jarak 3 cm dari jam pertama. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian di antara dua klem. Kita angkat placenta untuk melindungi dari selanjutnya kita angkat sudah melakukan pengujian. Kita akan mengikat tali pusat bayi dengan menggunakan ikat kita akan menggantikan kain bayi dan melakukan ending. Selanjutnya saya akan meraba perut ibu supaya memastikan apakah ada janin kedua atau tidak. Baik, di sini tidak ada janin kedua. Selanjutnya saya akan memindahkan klem perut ibu. Saya akan melakukan klem dan kemudian secara internasional. Lakukan aspirasi, kita pastikan tidak ada pengeluaran darah dan selanjutnya saya akan melakukan peregangan tali pusat. Selanjutnya saya akan melakukan pusat kepala selanjutnya saya akan pindahkan klem sekitar 5-10 cm. Selanjutnya saya akan membersihkan pada tengah anak mulai rasa sembah dengan kemudian darah dan tali pusat. Baik, di sini ada semburan darah dan tali pusat. Selanjutnya tangan kanan saya melakukan pegangan tali pusat dan tangan kiri saya melakukan dorongan ke arah masuk. Muter. Plasenta didorongkan ke arah jaringan sampai plasenta tertutup. Selanjutnya saya letakkan plasenta di tempat yang datar dan selanjutnya saya akan melakukan massase uterus untuk mencegah perkembangan. Lakukan massase uterus selama 15 detik searah jam-jam. Selanjutnya saya akan memeriksa kelengkapan dari plasenta dari sisi fekal dan sisi maternal. Kita melakukan pemeriksaan dengan mendeteksi pas di bagian kotilodon, memeriksa apakah kotilodon lengkap atau tidak. Baik, di sini kotilodonnya lengkap dan di bagian fekal dan selanjutnya juga lengkap. Baik, di sini saya akan kembali melakukan massase uterus dan sambil melakukan observasi perdarahan dan juga memantau keadaan ibu dan memastikan nutrisi dalam tubuh sebelum baik. Selanjutnya saya akan
melakukan penceritaan pada yang berhenti ibu, karena di sini tadi saya melakukan revisi pada periode ibu. Baik, di sini saya sudah melakukan penceritaan pada area periode ibu. Selanjutnya saya akan melakukan membersihkan ibu. Melepas alat APD dan melepaskan sarung tangan ke dalam larutan bodi dan melakukan dokumentasian semua tindak yang saya sudah lakukan.